salahku. Takdir tak berpihak pada kita, dan kini kita semakin menjauh. Aku terima, kau bukan untukku, kau takkan pernah aku lupakan. Saat kita bertemu lagi, ku harap kau sudah bahagia. Aku berjalan meninggalkanmu. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Pro Makassar. 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali sesi pengaruh utamaan gender untuk edisi hari ini, hari Senin awal pekan 31 Oktober 2022. Saya Milani Ahmad dan di studio kami sudah bersama dengan Ibu Dr. Musdalifah, Ketua Bidang Pendidikan, Pertanian, dan Lingkungan Hidup dari FPPI. Assalamualaikum, selamat siang Bu Musdalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang untuk pendengar Pro 1 ya, RRI. Ya, Bu Musdalifah gimana kabarnya Bu Musdalifah? Alhamdulillah. Baik ya. Baik ya. Ini agak sedikit terlambat ini. ada, Ya. ada kemacetan mungkin. Iya, ada sedikit macet dan juga tadi pas acara di satu tempat itu lambat, mulainya jadi lambat selesainya juga. Baik, aktif sekali. Alhamdulillah sudah berada di sini. Bu Musdalifah ini selaku Ketua Bidang Pendidikan, Pertanian, dan Lingkungan Hidup di FPPI. Ya. Ini kita kasih gambaran sedikit nih kepada pendengar kita tentang FPPI. Ini Ya, sebuah jadi- organisasi yang bergerak di bidang apa ini, Bu? Ya, jadi kalau berbicara forum perempuan politik ya sebenarnya bukan politik saja yang kita urus, tetapi bagaimana kita melihat sesama perempuan kita itu aktivitas di luar sana, terkhusus mungkin bidang saya itu pendidikan, pertanian dan lingkungan hidup itu memberi pencerahan lah, paling tidak seperti itu. Kalau tema kita ini kan lagi hangat-hangatnya ini ya, tema kita siang ini mengenai stunting. Itu di mana-mana dibicarakan. Jangankan di kita yang perempuan, yang laki pun juga membicarakan tentang stunting ini, karena di semua instansi itu diharapkan mereka memberikan ya pembiayaan mungkin ya, kalau mau dikatakan bagaimana mencegah agar anak-anak kita itu jangan mengalami hal ini, karena generasi kita ke depannya akan semakin, jika mengalami dari kecilnya pemenuhan gizi yang tidak berimbang, akan membuat mereka juga pada akhirnya nanti kita tidak dapatkan generasi emas di 2045 ya kalau tidak salah. Jadi Forum Perempuan Politik Indonesia ini tidak hanya ngurusin soal politik, ngurusin juga soal kalau menunjang. Ya, karena saya masuk di sini bukan karena saya orang politik, karena saya orang ya istilahnya akademisi. Aktivitas sehari-hari sebagai saya sebagai dosen. Jadi di Universitas Islam Makassar, bidang pertanian. Pertanian. Jadi saya masuk di sini bukan karena saya dari partainya, tapi kita kan akademisinya. Oh iya. Baik, Bu Musdalifah, ini menarik sekali ya peran perempuan dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga untuk mencegah stunting. Tadi sempat disebutkan stunting ini jadi isu nasional dan memang jadi program nasional dari pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan bahwa di tahun 2024 nanti di akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi ini angka stunting itu sudah setidaknya menurun ya. Tapi kalau untuk Sulawesi Selatan sendiri kabarnya pas ulang tahun kemarin sudah menurun, Bu ya? Iya, kalau karena gencarnya ya pemerintah dan semua pihak saya kira ikut di dalamnya,
karena sebenarnya kan kita begini, kita bukan berarti tidak ada makanan yang ini, tapi mungkin ada beberapa faktor ya yang membuat ibu hamil itu tidak mengkonsumsi tepat waktu. Nah itu dia. Ya. Faktor apa saja itu Bu? Karena kan kabarnya nih stunting ketahuan nanti usia 2 tahun, tapi masa hamilnya yang harus dijaga. Dari kehamilan 0 bulan sampai 9 bulan lahir, sampai akan lahir, ya 2 tahun yang lahir. Disitulah pemenuhan gizi yang harus ya karena banyak faktor sih sebenarnya. Jadi bukan, sekali lagi saya katakan bukan faktor ketidaktersediaan sumber daya alam yang kita begitu kaya. Taruhlah misalnya ya ibu hamil, memang sih mungkin karena dia ekonomi dibawa ya, tapi paling tidak dalam seminggu dia bisa mengkonsumsi 2 biji telur. Itu sudah menutupi sebenarnya protein di dalam masa hamilnya. Jadi bukan karena kita kekurangan pangan, tapi karena ketidaktahuan. Iya, ketidaktahuan itu salah satunya. Bisa saya konversi bahwa membeli bakso yang harga 5.000 itu hampir tiap hari mungkin dia mengkonsumsi. Padahal di situ nilai gizinya, bukan saya bilang tidak ada nilai gizinya, tetapi lebih bagus dia mengkonsumsi 2 biji telur ayam, itu lebih bagus dibanding mungkin dia mengkonsumsi setiap hari bakso. Bakso itu kita tahu bahwa memang terbuat dari ya orang katakan daging, tetapi komposisi dagingnya itu kan sedikit dibanding ininya. Ya, lebih banyak bahan tambahannya. Ya, jadi ketidaktahuan, benar itu ketidaktahuan aja dari para ibu-ibu itu. Kemudian di mana-mana kita melihat ikan misalnya, itu murah aja kan. Betul. Kita beli 10.000 sudah dapat mungkin 3 ekor. Kalau beli sendiri, asal jangan beli yang istilahnya barang jadi, pasti mahal kan. Itu dia masak saja, kemudian dia konsumsi kan untuk kepentingannya dia. Ibu Mus, ini menarik ya. Tadi karena ketidaktahuan. Yang kedua, bisa saya bilang nggak kalau karena kemalasan? Iya, itu juga terakhir itu. Dan saya tidak mau katakan bahwa ibu kita itu malas, nanti saya tapi memang seperti itu. Penelitian menunjukkan bahwa kita terkadang ada juga masa hamil di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya rasa mualnya lebih tinggi ketimbang keinginannya untuk mengkonsumsi. Perubahan hormon itu ya. Nah, perubahan hormon dalam tubuhnya hanya selalu dia mengkonsumsi misalnya rasa kecut ya. Nah, buah-buah yang kecut kan itu hanya untuk sesaat, tapi tidak akan mempengaruhi janin yang di dalamnya. Taruhlah misalnya rasa kecut itu ada pada makanan kapurung, itu bagus saja karena di kapurung itu ya ada semua di situ. Ada sayurannya ya, ada proteinnya, ada ikannya, ada bahkan mungkin kadang-kadang kita dapatkan udang apa dan sebagainya. Ya itu. Berarti ketidaktahuan, kemudian bagaimana dengan support dari pasangan? Keluarga ya. Karena kan ibu hamil nggak serta-merta hamil sendiri, ada yang itu ada juga. Jadi gimana tuh Bu? Di sekeliling kita mungkin perlu pencerahan juga bahwa ibu hamil bukan berarti kita tidak membantunya, tapi ibu hamil itu mari kita saling support. Kalau misalnya suaminya bekerja, tapi paling tidak dia ajak istrinya makan bersama, karena rasa ingin makannya itu orang-orang hamil berbeda-beda. Beda-beda deh. Ada yang mungkin ini orang kesehatan pasti tahu, ada yang memang sering memakan, ada yang memang bahkan ada cerita yang mualnya lebih tinggi, bahkan ada cerita di dalam kamar terus. Itu mungkin saya tidak tahu secara psikologi, menurut ahli-ahli dokter bahwa itu psikologi yang mempengaruhinya, tidak mau lihat matahari. Ini lebih parah lagi karena nah inilah yang seperti ini mungkin perlu orang di sekitarnya mensupport, paling tidak menjadwal minggu ini dia sudah makan apa misalnya, karena di sekeliling kita kan banyak dia makan sayuran apa ya, dan kita kan banyak ada kelor ya yang orang tahu itu zat besinya tinggi sekali, kemudian jagung itu juga bagus sekali untuk pertumbuhan anak ya, karena pada akhirnya nanti akan dilihat perkembangan anak itu tadi sampai usia 2 tahun. Dan yang paling mungkin yang bagusnya ketika lahir harus diperhatikan susu ibu lebih bagus dibanding susu yang formula ya. Jadi memang untuk mencegah terjadinya stunting ini peran dua gender ini memang harus saling mendukung antara suami dan istri, bahkan mungkin orang di sekitarnya, apakah ibunya dia tinggal sama mertua atau paling tidak
lingkungan di sekitarnya, dan sehingga di posyandu itu memang kan setiap minggu ada penimbangan. Selain ibu hamilan diperiksa juga anaknya, dan di situ disiapkan kacang-kacangan apa dan sebagainya. Kalau di FPPI sendiri, Bu Musdalifah, apakah ada program khusus yang dicanangkan oleh FPPI untuk mencegah stunting? Ya, jadi kita itu ada penyuluhan. Penyuluhan paling tidak karena semua punya pekerjaan di tempat lain, paling tidak 3 bulan sekali kita turun ke bawah ya, bersama mungkin kita gandeng dinas-dinas. Kalau mereka penyuluhan kita ikutan di situ. Karena di FPP itu juga sering sharing dengan dinas-dinas terkait ya, baik dinas kesehatan utamanya kalau saya untuk ini, tapi dinas pendidikan juga untuk anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya ya. Oke. Di sini kita bicara tentang peran perempuan dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Seperti yang Bu Musdalifah sampaikan di awal, bahwa kita tidak kekurangan pangan. Kita punya banyak sekali, kita kaya lah ya. Tapi kenapa hanya perempuan saja nih untuk dituntut perannya untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga? Dia lebih dekat dapur. Lebih dekat dengan dapur. Jadi di Sulawesi Selatan secara budaya sih sebenarnya itu jika laki-laki ke dapur dianggap itu ada pertanyaan gitu loh, sehingga selalu kaitannya kenapa harus perempuan, karena ya itu tadi bahwa memang ranah-ranah dapur dan itu adalah perempuan, tapi tidak berarti bahwa laki-laki tidak boleh ya. Enggak juga ya. Dan yang membuat menu-menu itu kan memang dari pihak perempuannya. Jadi untuk pemenuhan anak dan sekeluarga ya memang ditentukan oleh terus perempuan. Kalau bapak-bapaknya nanya nih Bu Mus, terus kalau gitu saya perannya apa dong untuk mencegah stunting? Apa ini perannya itu mendorong dan menyiapkan, saya kira ya, mendorong dan menyiapkan, artinya menjaga keluarganya agar dia bisa mengkonsumsi gizi per minggu atau apa. Kita kan selalu mengatakan bahwa saya tidak mau makan telur karena nanti saya kolesterol. Padahal umur-umur muda itu jauh dari kolesterol. Kalau seperti kita ini mungkin ya umur-umur 50-an itu ya kontaminasi itu bisa menimbulkan mungkin kolesterol, tapi umur-umur yang lagi hamil muda itu tidak. Dan bahkan memang dianjurkan untuk itu. Oke. Salah satu faktor mungkin nih Bu Mus, biasanya kan namanya perempuan ya, selalu mau badannya terlihat bagus. Tapi kalau lagi hamil harus berkorban sedikit nih. Berkorban karena yang mana kita mau yang sesaat kita terlihat langsing atau mau anak kita ke depannya tidak memiliki masa depan. Karena ketika gizinya kurang maka ada akibat tertentu. Stunting itu kan selalu dikaitkan dengan anak yang tidak memenuhi standar tinggi ya, selalu mengatakan demikian, padahal tidak. Untuk anak-anak yang tinggi juga harus pemenuhan gizi dari hamil ibunya. Jadi istilahnya tidak berdasar di situ, tapi nanti ketahuannya pada saat mereka usia sekolah, lambat berpikir, ya, lambat menerima pelajaran, kan banyak ya seperti itu. Saya baru tahu loh Bu. Selama ini pemahaman saya itu tinggi badan kan, tinggi badan pada usia 2 tahun tidak normal. Tidak normal, padahal tidak. Jadi itu karena ada juga yang tinggi badannya tapi kecepatan berpikirnya bagus, berarti itu tidak mengalami memang faktor genetik ya, misalnya ibu bapaknya memang tidak tingginya seperti apa, pasti menurun ke anak ya. Tapi kalau di Jepang katanya itu untuk memacu tingginya anak itu harus memang seimbang. Jadi memang harus ada proteinnya, harus ada lemak ya, harus ada memang dari kecil ya. Jadi sehingga aturan kita itu ya memang kalau di desa saya lihat itu masih belum maksimal, harus kuat. Jadi Pemda di setempat itu memang harus kerja keras, karena mereka itu ya taruhlah misalnya dalam menu makanannya itu yang penting ada sayur, tapi kalau sudah ada sayuran hijau, sudah ada ikannya kan saya kira sudah cukup, tapi tinggal susunya dengan telur ini yang kurang. Susu, telur sayuran daging, hijau dan daging ikan, itu ya ikan. Kalau di daerah kan 2 menu ini sudah ada sebenarnya, sudah terpenuhi. Tinggal susunya dan lemaknya itu yang masih kurang saya lihatnya. Karena
Padahal kalau mau dulu kita punya program di Dinas Pertanian itu pemanfaatan lahan pekarangan sampai sekarang masih. Jadi pekarangan itu diupayakan dikasih benih, bibit, kemudian dia tanam sayuran, kemudian di belakang rumahnya itu dia pelihara ternak. Sampai sekarang masih di semua instansi di Pemda saya lihat di kabupaten itu masih melaksanakan ini, dan itu program yang bagus sebenarnya. Tinggal memanfaatkannya saja. Oke. Ya. Untuk kebutuhan susu dan telur itu masih jadi problem untuk Ya, yang di pedesaan. pedesaan. Selain sumber untuk protein dan lemak, selain susu dan telur itu bisa didapat dari mana lagi? Ya, kan ada kedelai juga atau bisa Kedelai. ya, bisa ada kedelai. Kemudian kalau misalnya sebenarnya pemanfaatan untuk susu itu kan kalau di daerah-daerah seperti Nrekang itu kan dia punya susu segar. Oh iya. Jadi tidak harus susu formula, tapi mereka ada susu segar bagus susu daerah segar, tertentu ya. Di Jawa malah orang lebih langganannya susu segar di pagi hari. Itu malah lebih bagus. Susu etawa, kambing etawa itu bagus juga itu. Bagus untuk pertumbuhan tulang dan ya. Oke. Jadi inilah yang harus dipenuhi oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil muda utamanya ya. Utamanya. Oke, Bu Mus, kalau kita melihat nih ya, setelah melewati masa kehamilan, anak sudah lahir, dan ternyata ada kekhawatiran nih Bu. Saya waktu hamil muda saya nggak memenuhi kebutuhan gizi loh. Iya. Kan anak sudah terlanjur lahir. Iya. Ini apa yang sebaiknya kita berikan asupan seperti apa yang? Jadi biasanya sih konsul dokter. Dokter itu memberikan, tapi harus terbuka ibunya. Waktu hamilnya itu seperti apa. Kemudian nanti treatmentnya ada. Dan juga kita juga mungkin belajar dari ibu-ibu yang kita lihat anaknya bagus pertumbuhannya, kita bisa berguru ke mereka, tidak harus ke dokter kalau merasa ini, tapi teman-teman yang punya pengalaman mengasuh anak ya itu mungkin bisa juga belajar juga dari medsos juga saya lihat sudah banyak sekali yang bisa kita ini. Berat badan anak, harus tambah ini. Posyandu itu setiap Selasa enggak salah Rabu. Itu mereka penimbangan dan di situ lihat Bu ini anaknya kurang seini, barangkali konsul dokternya ini harus tambah ini, dikasih vitamin saya lihat. Ya, kalau saya lihat juga ini kan ada program pemerintah minum vitamin di saat hamil itu di puskesmasnya masing-masing atau di posyandunya itu ada buku merahnya, buku pink, warna pink itu di situ dilihat per bulannya, diamati apa yang terjadi dalam proses kehamilannya, dan itu gratis. Jadi tidak perlu, jadi ibu hamil itu ya itu tadi faktor kemalasan aja kalau dia tidak mau melaksanakan, dan dibagikan pil, ada pilnya, dan itu untuk pil bagi ibu-ibu yang hamil. Di situ mungkin kandungannya ya. Nah ini berarti kalau dalam kondisi hamil kan ibu-ibu biasanya mut-mutan. Iya, mut-mutan. Nah ini itu harusnya ada peran dari bapaknya ya. Itu tadi seperti kita katakan. Jadi ibu-ibu itu kalau hamil jangan hanya berita-berita yang di medsosnya itu yang dibuka, tetapi yang berkaitan dengan dirinya juga harus dia buka, karena saya lihat sekarang sudah pintar semua, apa yang kita katakan itu mereka lebih tahu duluan sebenarnya. Berarti saat ini kita tidak kekurangan pangan, kita tidak kekurangan informasi. Ya, ini kita live begini nih, kalau dia mendengar itu bisa ini. Sudah jadi suatu bentuk informasi ya. Informasi. Yang perlu di sini adalah keinginan. Motivasinya mereka mau menjadikan anaknya itu generasi emas seperti apa ya itu tadi, dan dia harus memang memprogramkan dalam program rumah tangganya. Jadi jangan karena kesulitan ekonomi itu tidak terprogram. Kesulitan ekonomi tapi ke mallnya 2 kali seminggu kan, artinya walaupun dia tidak belanja tapi ada aja yang dibeli. Dan ini yang terlupakan, saya katakan tadi 2 biji saja telur dalam seminggu mungkin ya. Karena katanya mengkonsumsi telur 2 biji sehari juga malah lebih bagus, tapi tidak usahlah seminggu, bisalah kita katakan 3 hari sekali dia mengkonsumsi telur kalau memang ekonominya tidak ini. Jadi kalau kita mau menolong tetangga yang lagi hamil, kita kasihkan saja telur, dan telur itu banyak sekali manfaatnya. Ternyata itu bagus sekali untuk pertumbuhan janin. Oke. Takut kalau yang masalah kalau dia masa proses ngidam, dia tidak suka telur, ini yang bahaya ini.
Nah, mungkin cari alternatif lain, ya, cari ada alternatif pengganti lain, karena seperti yang pengganti. Bu Musdalifah sampaikan tadi, kita nggak kekurangan untuk kekurangan. jenis-jenis Ya. pangan di daerah kita. Ya. Selain tadi sempat disebutkan kelor yang memiliki Kelor, zat ya. besi tinggi, Ya. kemudian telur, apalagi nih makanan-makanan super yang bisa yang bisa dikonsumsi. Iya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa protein yang tinggi itu ada di ikan juga ya, ada di telur, kemudian Ini apalagi ikannya sih? harus ikan laut atau segar, ikan tawar? ikan segar. Ikan tawar boleh, ada unsur lemaknya juga itu kalau ikan tawar ya. Ikan tawar itu misalnya kayak ikan mas, Iya, ya itu ikan lemaknya tawar. ada, malah lebih bagus juga. Kemudian kan zat zinc ya, zinc itu di dalam telur itu bagus karena pembentukan otak ya, pembentukan otak. Jadi ini juga saya dapatkan dari buku-buku yang kita baca dan itu sampai sekarang masih berlaku, belum ini ya. Cuma itu tadi bahwa kebiasaan kita ibu-ibu hamil kalau misalnya di Sulawesi itu beda. Ini ada faktor malasnya itu tadi, faktor malas, kemudian keinginan mengkonsumsi itu selalu mau beli yang fast food ya. Fast food itu kan barang yang sudah lama, kemudian nanti kita ini kan itu juga berbahaya karena janin itu masih umur di bawah, di mana dia tidak bisa mengkonsumsi asupan gizi. Kita harus yang segar, makanan segar. Jadi sedapat mungkin makanan iya, kita jangan yang konsumsi fast makanan food segar, ya, jangan fast food karena fast food itu kan kita pasti tahu ya, Iya. apa efeknya. Sudah. Apalagi kalau dibilang Indomie, jangan sama sekali. Karena Instan, iya instan itu, Jadi instan. sebaiknya hindari yang instan-instan, Iya. konsumsi yang segar-segar saja ini untuk Iya. ibu-ibu hamil ya. Karena dampaknya bukan ke ibu-ibunya Iya, saja, tapi sama ke anaknya. anak-anaknya ya. Iya. Nah ini yang paling penting ini, nanti mau menghadirkan generasi Emas. penerus yang berkualitas, atau nanti malah kita yang ngurusin mereka Ya. karena sakit ya. Betul. Nah, Bu Musdalifah ini kita terbatasi oleh waktu nih Bu Waktu Mus, ya, sayang nggak apa-apa. sekali. Ya. Tapi satu hal nih mungkin bisa diberikan inspirasi kepada pendengar kita, khususnya ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang sudah melahirkan, agar tetap bisa konsisten menjaga gizi anak agar terhindar dari stunting, Bu. Ya, yang pertama tadi saya katakan mengkonsumsi makanan tidak harus mahal, tetapi di sekitar kita banyak sayuran, telur, susu. Susu tidak berarti bahwa harus yang formula yang mahal ya, banyak kok yang formula yang kita anggap itu, tanya saja ke petugas puskesmas, itu pasti dia sampaikan. Kemudian yang kedua bahwa kita memang harus punya motivasi. Kalau motivasi kita memang harus mau, pasti mau. Jadi harus melawan rasa malas yang ada di dalam diri, dan kebiasaan itu kita di Sulawesi Selatan seyogianya memang itu harus memperhatikan dan sering-sering konsul ke petugas kesehatan. Tidak harus ke dokter ahli, tapi di puskesmas. Tidak harus ke dokter ahli, nggak Ya, perlu keluar biaya. iya, Karena pemerintah ya. sudah sediakan Puskesmas, ada dan posyandu juga posyandunya. ya. Ya. Baik. Jadi Kira manfaatkanlah kasih. fasilitas Ya. dari pemerintah. Saya kira ini. itu lebih penting. Oke, baik. Bu Musdalifah, terima kasih waktunya hari ini. sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih Boleh, dalam boleh. lagi nih Bu ya, Ya, seputar salah. stunting tentunya. Boleh. Baik, salah. terima kasih Bu Ya, Musdalifah. makasih Assalamualaikum, banyak. selamat siang. Siang. Dengan demikian perbincangan singkat saya dengan Ibu Musdalifah, Ibu Dr. Musdalifah, Ketua Bidang Pendidikan Pertanian dan juga Lingkungan Hidup dari Forum Perempuan Politik Indonesia. Forum Perempuan Politik Indonesia bukan hanya ngurusin masalah politik, tapi juga mengurus masalah kesehatan, dan yang paling penting adalah untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di 2045 nanti. Saya Melani Ahmad, mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.